Oke, oke, baik. Ya, sudah ya. Ya, sudah saya record. Oke ya. Nanti apa namanya hasil perhitungan ini bisa kalian lihat kalau misalnya mau mengulang lagi bagaimana cara menghitungkan, silahkan nanti diperhatikan di dalam videonya, gitu ya. Bagaimana menentukan volume vessel, bagaimana menentukan apa namanya ukuran nozzle. Kalau untuk menentukan tebalnya itu sudah kita bahas di dalam pertemuan yang lalu. Oke ya. Ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Oke, kalau misalnya tidak ada, saya akan stop sharing. Kemudian saya akan sharing lagi terkait dengan materi untuk hari ini, gitu ya. Jadi untuk materi hari ini kita akan berbicara yang berhubungan dengan kalau tadi itu adalah reaktor pemisahan sederhana yang memisahkan gas, uap, cair dengan light liquid atau heavy liquid, cairan ringan dengan cairan beratnya gitu ya. Nah, kita sekarang itu adalah melakukan pemisahan, sama-sama pemisahan, tapi kalau kemarin itu berdasarkan perbedaan apa namanya densitas gitu ya. Kalau sekarang itu adalah berdasarkan perbedaan titik didih dan juga interaksi kimia antara gas dengan cairnya. Begitu ya. Jadi secara konsep ini berbeda. Memang sama-sama berusaha memisahkan gitu ya, tetapi sekali lagi untuk pemisahan yang berhubungan dengan kolom distilasi itu biasanya itu menekankan pada perbedaan titik didih dan juga interaksi yang berkaitan dengan interaksi gas dengan interaksi cairnya. Nah, apa namanya untuk kolom distilasi gitu ya. Ini saya akan share screen whiteboard juga gitu ya. Ini akan saya clear ya. Nah, saya akan gambarkan bahwa di sini untuk kontaktor. Jadi ada istilah ya. Kontaktor itu adalah alat yang digunakan untuk mengontakkan dua fluida gitu ya. Jadi kontaktor itu ya itu terbagi menjadi dua ya. Ada kontaktor gas cair. Ya, kalau misalnya kita berbicara tentang kontaktor gas cair, itu contoh unit operasinya itu adalah misalnya kolom distilasi atau kolom absorpsi ya. Inti dari yang namanya kontaktor apa namanya gas cair ini gitu ya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan di sini, saya punya yang namanya vessel gitu ya. Ini ada vessel. Biasanya vesselnya ini akan bentuknya itu adalah vertikal, jarang yang horizontal gitu ya. Jadi kalau untuk kontaktor itu biasanya itu adalah kontaktor itu bervertikal karena apa? Karena gravitasi itu kan pasti perginya itu ke bawah menuju ke pusat bumi begitu. Ya, jadi oleh karena itu biasanya untuk kontaktor gas cair itu ini posisinya itu adalah vertikal gitu ya. Nah, kemudian di dalam kontaktor ini biasanya ada yang namanya dua inlet gitu ya. Nah, ini ada dua inlet ya. Inlet cair itu akan berada di atas, gitu ya. Ini adalah inlet untuk cairan, ya. Nah, kemudian di sini ada inlet untuk gas. Oke. Karena gas itu ringan, ya, apa yang terjadi? Gas itu akan pergi ke atas. Nah, akan pergi ke atas, gitu ya, pergi ke atas. Dan karena cairan berat, maka dia akan pergi ke bawah, ya. Oleh karena itu, gitu ya, nantinya untuk inlet cairan ini akan keluar di bagian bawah sini, gitu ya. Jadi ini adalah outlet cairan. Nah, ini adalah outlet cairan di sini, ya. Sedangkan untuk gasnya yang ringan tadi pergi ke atas, gitu ya, dia akan senantiasa
pergi ke atas sampai dengan ujung bagian atas dari kolom, gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai outlet gas atau vapor, ya. Jadi dia akan pergi ke atas untuk gasnya dan cairan itu adalah pergi ke bawah. Nah, kalau misalnya kita perhatikan arah geraknya, gitu ya, inlet gas itu dari bawah pergi ke atas, gitu ya. Sedangkan cairan itu dari atas pergi ke bawah. Jadi sepanjang perjalanan di dalam reaktor ini, gitu ya, kalau misalnya Anda perhatikan, ini akan terjadi kontak, gitu ya, antara cairan dan gas. Oleh karena itu kita sebut sebagai kontaktor, ya. Nah, tipe seperti ini disebut sebagai kontaktor gas cair, begitu, ya. Nah, ada tipe yang lain lagi selain tipe gas cair, gitu ya. Ada kontaktor yang kedua, yaitu adalah cair-cair, ya. Nah, untuk cair-cair ini unit yang misalnya sering Anda jumpai nantinya di industri itu adalah misalnya itu adalah untuk ekstraktor, ya. Nah, air ekstraktor itu adalah contoh untuk suatu unit dalam modenya itu adalah cair-cair. Oke ya. Kalau cair-cair itu biasanya itu ada dua inlet juga, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya bedakan di sini untuk ini, cair-cair itu adalah inlet cairan berat. Nah, terus kemudian di bagian bawahnya itu adalah untuk inlet cairan ringan. Ya, karena ini cairannya berat, dia akan pergi ke bawah. Sedangkan cairannya ringan, dia akan pergi ke atas. Sama seperti gas, yang dimana itu ringan, dia akan pergi ke atas. Sedangkan cairan, karena dia berat, dia pergi ke bawah. Ya, jadi analoginya sama. Dan sepanjang kolomnya nanti, gitu ya, sepanjang dia bergerak dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, itu akan terjadi kontak, gitu ya. Cuma di sini adalah cair dan cair. Kemudian ada lagi kontaktor, itu adalah padatan dengan gas atau cairannya, ya. Jadi yang tipe yang ketiga itu ada padat cair atau padat gas. Ini yang unit yang sering kita temui itu adalah unit absorpsi. Ya, jadi kalau unit absorpsi itu bentuknya seperti apa? Sama seperti bentuknya ini. Jadi kita punya vessel, gitu ya. Terus kemudian hanya bedanya itu adalah di sini ada padatan-padatan. Ya, jadi padatannya dalam bentuk powder, butiran-butiran itu ada di sepanjang kolom, gitu ya. Terus kemudian di sini kita alirkan gas ataukah cair. Ya, jadi kita bisa mengalirkan inlet gas atau inlet cair. Ya, di sini kemudian dia keluar sebagai outlet gas atau cair. Ya. Oke, nah sepanjang kontak ini, baik itu kontak gas cair, kontak cair-cair, terus kemudian kontak padat cair atau gas padat gas, gitu ya, itu tujuannya biasanya adalah untuk memisahkan suatu komponen pemotor, gitu ya. Jadi apa namanya tujuannya itu misalnya nih kita mau memisahkan metanol dengan air, gitu ya, metanol dengan air. Kalau misalnya dengan pemisahan biasa, itu tidak bisa. Meskipun metanol itu biasanya densitasnya lebih rendah dibandingkan dengan air, tetapi karena dia apa namanya bercampur sempurna, gitu ya, antara metanol dengan air, gitu ya, sedemikian hingga dia tidak akan terpisahkan dengan vessel sederhana yang kita bahas minggu yang lalu, gitu ya. Jadi harus dengan menggunakan metode yang berbeda, gitu ya, untuk ini. Jadi kita akan menggunakan teknik-teknik yang sekarang akan kita pelajari untuk apa namanya melakukan pemisahan ini.
Ya, baik, kita akan memulai dari kolom distilasi. Ini bukan distilasi ini. Sebentar, saya edit dulu ya. Ini bukan distilasi ya, tapi distilasi. Ya, tapi nggak apa-apa nanti. Ya. Oke, saya akan stop sharing. Gitu ya, sebentar. Saya akan sharing lagi terkait dengan slide kuliah hari ini. Ya, oke, bisa terlihat slide-nya. Ya, kita akan mulai untuk slide kali ini. Ya. Nah, sekarang kita mulai dengan prinsipnya terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kemarin gitu ya kita belajar terkait dengan vessel sederhana, itu prinsipnya itu adalah pemisahan berdasarkan perbedaan densitas, begitu. Ya. Nah, kalau misalnya sekarang yang kita hadapi ini adalah yang namanya fluida, gitu ya. Densitasnya bisa jadi berbeda, gitu ya, bisa jadi sama, gitu ya. Tetapi tidak bisa dipisahkan oleh pemisahan yang sederhana tadi karena dia bercampur dengan sempurna, gitu ya. Jadi oleh karena itu kita harus mencari, gitu ya, parameter yang lain yang kita gunakan supaya dia bisa berpisah, ya. Nah, untuk fluida-fluida homogen, homogen itu artinya bercampur dengan baik, gitu ya. Kita akan menggunakan istilahnya itu adalah penguapan parsial dan pencairan, gitu ya. Jadi senyawa-senyawa itu ternyata memiliki yang namanya titik uap dan titik cair, gitu ya. Sebagai contoh, air, gitu ya, pada kondisi atmosferik atau pada tekanan atmosferik, ya, ternyata titik uap titik uapnya itu berada di 100 derajat Celcius. Ya, jadi yang kita pahami bersama. Ya. Terus kemudian kita punya misalnya itu adalah metanol, gitu ya. Metanol, ya, pada kondisi atmosferik itu memiliki misalnya titik uapnya, gitu ya. Jadi titik dia menguap itu berada di kisaran mungkin sekitar 80 derajat Celcius. Ya, jadi titik di mana dia mulai menguap itu berbeda-beda ternyata, ya. Satu komponen dengan komponen yang lainnya, ya. Ada yang titik uapnya itu sangat rendah sekali, gitu ya. Misalnya contohnya itu adalah metana, gitu ya. Metana itu mungkin hampir titik uapnya itu pada tekanan atmosferik itu adalah minus 155, gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda di kasusnya itu adalah aplikasi untuk apa namanya masela, gitu ya. Terus kemudian gas yang dihasilkan itu akan dicairkan, maka dia akan dicairkan pada suhu mendekati minus 155 derajat Celcius, gitu ya. Jadi ada yang tangkil yang senyawa yang punya titik yang sangat rendah sekali, begitu. Ya. Nah, perbedaan titik uap kemudian titik cair inilah yang kita bisa eksploitasi untuk kita bisa pisahkan, ya. Alat yang umumnya digunakan untuk melakukan itu itulah yang biasanya kita sebut sebagai distilasi, gitu ya. Nah, distilasi itu secara garis besar itu seperti apa? Jadi kalau misalnya kita punya umpan, gitu ya, ternyata apa namanya senyawa itu ada yang membentuk keseimbangan, gitu ya, berubah menjadi uap, ada juga yang menjadi cair, gitu ya. Nah, itu yang disebut keseimbangan, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat suatu senyawa, gitu ya, misalnya air, gitu ya, air Anda letakkan gitu ya di dalam apa namanya cawan, terus kemudian Anda taruh gitu ya, itu kadang-kadang habis, gitu ya. Karena apa? Gitu ya. Karena dia itu ada yang menguap, ada yang cair, gitu ya. Nah, karena dia itu belum apa namanya pada steady state-nya, gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita perhatikan di siang hari ketika kita menjemurnya, gitu ya, terus kemudian habis. Padahal kan temperatur di luar itu tidak 100 derajat Celcius, gitu ya. Masih di bawah itu, gitu ya.
Nah, tetapi apa yang terjadi gitu ya, kecenderungannya ada cairan itu yang dia itu pergi ke atas menjadi uap, ya, meskipun belum mencapai titik uapnya. Jadi itulah yang disebut sebagai keseimbangan uap dan cair, begitu. Ya, tidak selalu kalau misalnya suatu senyawa itu di bawah titik uapnya akan berada pada kondisi cairnya, tidak gitu ya. Tapi dia bisa membentuk keseimbangan antara uap dengan cair. Memang pada kondisi air misalnya 100 derajat dia akan menguap seluruhnya, ya. Tetapi di bawah itu dia akan membentuk keseimbangan, ya, keseimbangan uap dan cair, begitu. Ya, jadi itulah yang kita eksploitasi, gitu ya. Bagaimana supaya kita dapat melakukan pemurnian air dari alkohol misalnya, gitu ya. Bagaimana kita melakukan pemurniannya. Oke. Nah, kalau kita berbicara destilasi, gitu ya. Jadi ada banyak tipe dari kolom destilasinya, gitu ya. Dan itu akan sangat bergantung sebenarnya pada proses apa yang akan kita gunakan atau komponen apa yang nantinya akan kita gunakan, dan masing-masing itu memiliki kompleksitasnya masing-masing, begitu. Ya, kalau misalnya kita perhatikan secara operasi ada kolom destilasi batch, gitu ya. Jadi kolom destilasi batch itu seperti apa? Ya, kalau misalnya saya ini ya untuk kolom destilasi batch, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan biasanya bentuknya itu di bawah itu ada yang namanya storage-nya, kemudian di sini ada kolomnya, gitu ya, tinggi, ya. Nah, di sini ada cairannya, ya. Terus kemudian apa yang di atas ini ada kondensernya, ya, ada pendingin, terus kemudian dia berubah fasa menjadi cair atau uap cair, gitu ya. Yang cairnya itu bisa kita kembalikan sebagai reflux. Kemudian ada juga yang sebagai destilat, ya. Jadi ini ada yang sebagai destilat, gitu ya. Ada yang sebagai refluxnya. Ya, di sini dia sebagai reflux, gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Mengapa ini disebut sebagai kolom batch, gitu ya? Karena operasinya itu hanya satu kali sampai dengan cairan yang berada di bawah ini atau cairan yang berada di botol ini habis, begitu, ya. Jadi kita tuangkan sekali, kemudian apa yang kita lakukan? Kita panasin, gitu ya. Pemanasan itu bisa menggunakan yang namanya steam atau bisa menggunakan, kalau di lab-lab itu kan kita bisa menggunakan api, ya. Ya, seperti ini. Ya, jadi kita panaskan, gitu ya. Kalau di industri itu jarang yang menggunakan api, ya. Kita biasanya menggunakan steam. Jadi ini kita alirkan dengan steam. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Nah, dia akan menguap. Oke, ya, dia akan menguap. Kemudian di bagian atas, gitu ya, ini kita akan cairkan, kita akan kondensasi. Makanya di sini disebut sebagai kondenser. Ya, ada namanya itu kondenser. Nah, kondenser berarti nanti di sini akan ada cairan yang terbentuk. Ya, cairan ini ada yang kita kembalikan, gitu ya. Nah, cairan yang kita kembalikan nantinya dia akan turun. Ya, terjadi di sini akan terjadi antara kontak antara uap yang datang dari bawah, kemudian cairan yang dikembalikan dari kondenser ini, gitu ya. Nah, ini disebut sebagai batch column, ya, karena apa? Ya, ini tergantung dari jumlah apa namanya cairan yang kita taruh di bagian bawah ini, di bagian botol bawah ini, ya. Ini yang sebut kita sebagai pot, bottom pot, gitu ya, atau pot storage, gitu, ya. Jadi kalau misalnya ini cairan di sini habis, ya udah operasinya selesai, begitu, ya. Nah, ada juga yang bentuknya itu continuous. Kalau continuous itu seperti apa? Kita punya kolom seperti ini, terus kemudian umpannya dari samping, nah, gitu ya. Terus kemudian ini ada produk atasnya yang kemudian kita kondensasi, kemudian akan menjadi apa namanya kondenser, terus kemudian mencair. Ada yang kita kembalikan ini sebagai reflux, dan kemudian ada ini yang sebagai distilat. Terus kemudian di sini reflux.
Pemanasnya gimana? Nah, di sini ada juga yang namanya itu adalah reboiler. Reboiler ini nanti itu akan kita kembalikan ini sebagai boil up stream. Terus kemudian ada ini yang kita ini kan sebagai bottom product ya. Jadi ini bottom product, ini distilat, ini adalah feed. Nah, ini operasinya gimana? Ini operasinya terus-menerus. Ya, selama feed ini ada aliran gitu ya, operasi di dalam vessel ini akan berlangsung. Jadi kalau misalnya umpan ini bentuknya itu adalah uap cair, yang uap ini akan pergi ke atas. Kemudian cairnya pergi ke bawah. Ya, cairnya pergi ke bawah. Nah, yang pergi ke bawah nanti akan dipanaskan dengan reboiler ini. Jadinya akan nanti ini jadi uap. Nah, jadi adalah kontak uap dan cair. Nah, makanya daerah yang kalau misalnya kita sebut ini di bawah feed itu adalah namanya itu adalah daerah stripping. Ya. Sedangkan di atas gitu ya, begitu uap terus kemudian kita kondensasi dan kemudian kita kembalikan dalam bentuk cairan, kontak yang ada di daerah sebelah atas gitu ya. Nah, ini itu disebut sebagai daerah enriching gitu ya. Jadi kalau bawah stripping, kalau di bagian atas itu adalah enriching gitu ya. Tapi sama baik batch maupun continue gitu ya. Itu dua-duanya itu ada kontak antara uap dengan cair. Ya, kalau misalnya kita perhatikan tadi ini juga ada uap dan cair, di bagian sini ini juga ada uap dan cair gitu ya. Yang membedakan adalah operasi ini bergantung kepada jumlah cairan yang ada di pot, gitu ya, kalau batch. Sedangkan kalau yang continuous ini sepanjang itu F-nya itu masih mengalir, berarti operasinya masih akan berjalan, ya. Jadi kalau misalnya unit-unit besar, misalnya di petrochemical, gitu ya, saya contoh di petrochemical, ya nanti Masela itu kan juga petrochemical. Ini nanti akan menggunakan sistemnya itu adalah distilasi continuous, gitu ya, di mana dia akan berlangsung terus gitu ya. Baik, akan saya clear terus kemudian saya akan lanjutkan. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke. Kalau misalnya tidak ada, ya. Nah, sekarang apa keunggulan dari kolom destilasi gitu ya. Jadi kolom destilasi itu bisa memurnikan sampai dengan kemurnian yang sangat tinggi sekali gitu ya. Kalau misalnya Anda misalnya pergi ke apotek gitu ya. Terus kemudian mencari yang namanya produk itu adalah metanol atau etanol gitu ya dari ya kalau misalnya metanol gitu ya untuk biasanya itu antiseptik ya kita bikin itu antiseptik metanol itu bisa kemurniannya itu adalah 99,95. Nah, coba bayangin ya jadi 0,05% apa namanya kotornya itu tapi murninya itu bisa 99,95 gitu ya. Itu dari mana? Dari kolom destilasi. Jadi dia itu bisa memurnikan sampai dengan murni sekali, hampir murni sekali gitu ya dari. Ya, nah terus kemudian kalau yang kemarin itu kita berbicara pemisahannya hanya berdasarkan apa namanya densitas itu ya mereka kalau misalnya campurannya itu bercampur dengan baik ya nggak bisa kita pisahkan ya oleh karena itu gitu ya ini bisa ya hampir semua komponen satu dengan lain itu pasti memiliki perbedaan titik didih gitu ya atau titik uap titik mencair juga berbeda ya sepanjang itu berbeda gitu ya ini bisa dipisahkan dengan menggunakan kolom distilatif gitu ya. Oke, terus kemudian jadi ini keunggulannya. Nah, distilasi itu bisa dilakukan dengan menggunakan kolom tray atau kolom packing, gitu ya. Jadi intinya sebenarnya kolom distilasi itu terdiri dari tahapan-tahapan keseimbangan, gitu ya. Jadi kalau Anda ditanya bagaimana menentukan tinggi dari kolom distilasi, jawabannya itu adalah berapa tahap keseimbangan yang dibutuhkan.
Gitu. Nah, saya ingin tanya terlebih dahulu, sudah dapat kuliah pemisahan divisional belum? Clarissa mungkin sebagai ketua kelas sudah dapat pemisahan divisional atau mata kuliah pemisahan? Atau siapa yang bisa menjawab ini? Ya, sekaligus saya absen Iya, Pak. ini. Hah? Ya, sekaligus saya absen aja ya. Nah, biar biar kita ini. Oke, sebentar. Loh, ini kok tinggal ini? Saya yang offline atau tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6? Kok tinggal 6? Permisi, Pak. Untuk saya dan Cici satu sumpah, lalu Rafika dengan Rikala satu sum juga, Pak. Karena tidak ada paket, Pak. Oh, gitu. Oke, 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 oke. Iya Pak, soalnya kita lagi di luar jenguk teman kecelakaan semalam Pak. Gimana, gimana? Kita lagi di rumah sakit Pak, lagi jenguk teman yang kecelakaan semalam Pak. Oh, oke, oke, oke. Temannya dari teknik kimia atau bukan? Iya Pak, sekelas yang namanya Nigel Untayana Pak. Waduh, kecelakaan apa dia ini? Motor dengan motor Pak. Aduh, ya memang harus hati-hati ya, gitu ya supaya apa namanya ini. Oke, oke, oke. Kalau demikian nggak jadi deh, saya mau absen. Itu ya, padahal saya ingin absen. Oke, kalau misalnya pemisahan divisional kemarin sudah dapat, gimana? Kemarin dapat pemisahan divisional nggak? Pemisahan atau proses pemisahan? Proses pemisahan sudah Pak. Oke, sudah diajarin kolom distilasi? Ya. Iya Pak, dari Pak Udin. Oh, Pak Udin udah gitu ya. Jadi saya tinggal mengulang aja ya. Oke, baik. Oke, jadi saya lanjutkan lagi gitu ya. Saya akan share screen lagi terkait materi ini. Oke, nah saya kembali lagi. Ini materinya. Oke ya, jadi ini tray kolom ya. Jadi itu terdiri dari apa namanya tahap-tahapan keseimbangannya sampai n kali gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda nanti ditanya berapa ketinggiannya gitu ya. Nah, ketinggian itu bergantung kepada berapa tahapan keseimbangan yang kalian ini. Kalian pada waktu pemisahan kan sudah dikasih tuh caranya bagaimana bikin tahap keseimbangan yang pakai tangga itu loh. Gitu ya. Jadi itu adalah metode kita untuk melakukan apa namanya penentuan tingginya gitu ya. Jadi misalnya butuh tahapan keseimbangannya 10 gitu ya. Ya udah, nanti kalau misalnya satu tahap keseimbangan itu membutuhkan jaraknya itu adalah ya misalnya ya, bentar ini saya oke ya. Misalnya nih, jumlah tahap keseimbangan itu adalah sama dengan 10 ya, 10 buah. Kemudian jarak antar tahap keseimbangan itu misalnya itu adalah biasanya sekitar 0,5 meter ya. Maka tinggi kolom distilasi itu adalah sama dengan 10 dikalikan dengan 0,5 meter ya. Jadi Anda punya tinggi itu adalah sekitar 5 meter ya. Jadi itulah bagaimana menentukan sebenarnya berapa sih tinggi dari kondisi akan bergantung kepada tahap keseimbangan. Oke. Jadi untuk tahap keseimbangan Anda sudah dapatkan dalam kuliah pemisahan gitu ya. Yang metodenya seperti apa? Ini yang saya gambarkan tuh biasanya adalah ini Anda punya yang namanya grafik
ya. Terus kemudian ini adalah garis keseimbangan, terus kemudian di sini ada garis operasinya, nah seperti itu, gitu ya. Terus kemudian di sini ada fraksi di ininya, terus kemudian di sini ada fraksi di distilatnya, terus kemudian ini ada fraksi di bagian bottom, ya. Terus kemudian Anda tarik, ya, Anda tarik di sini, oke. Terus kemudian Anda akan tentukan di sini apakah dia akan misalnya itu garisnya ke sini, gitu ya. Nah, nantinya Anda akan apa namanya bisa buat misalnya katakanlah, nah seperti ini. Nah nanti adalah berapa jumlahnya ini, ya. Ingat ya, masih kemarin ya. Jumlah tahapan inilah yang nanti akan disebut sebagai tahapan keseimbangan. Kalau jumlah tangganya ini ada, katakanlah itu ada 10, berarti nanti kalau misalnya tahap keseimbangan 10, gitu ya, jarak antar keseimbangan misalnya setengah, maka tinggi dari kolom tersebut adalah di kisaran itu 10 kali 0,5 itu adalah sekitar 5. Nah, apa namanya meter. Begitu ya. Jadi ini mengkombinasikan antara perkuliahan pemisahan yang sudah Anda lakukan dengan bagaimana nantinya kita akan merancang kolom distilasi ini. Ya. Oke, baik, akan saya lanjutkan. Ya, jadi ada banyak tipe dari kolom destilasi, ya. Jadi ada pemisahannya itu ada pemisahan biner, gitu ya. Contohnya kita mau memisahkan air dengan alkohol, gitu ya. Nah itu contoh biner. Ya, jadi komponennya cuma ada alkohol, cuma ada air. Makanya kita sebut sebagai binary column. Atau multi komponen. Ya, jadi multi komponen itu ada banyak komponen yang misalnya mau kita pisahkan, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda contoh gitu ya, misalnya di Ambon itu Anda mau apa namanya minyak gitu ya, ya minyak bumi gitu yang Anda mau pisahkan gitu ya. Jadi umpannya itu istilahnya crude oil gitu ya. Nah terus kemudian Anda akan punya pemisahan, unit pemisahan gitu ya. Ya, ada unit pemisahan, terus kemudian dipisahkan masuk umpannya satu gitu ya. Terus di bagian atas itu ada yang namanya itu produksi off gas dan nafta gitu ya. Jadi ini ada off gas dan nafta. Ya, terus kemudian ada nanti keluaran yang lain lagi gitu ya di bagian mungkin di bagian tengah agak atas itu misalnya mendapatkan yang namanya kero. Nah, gitu ya. Terus kemudian ada lagi di bagian bawahnya itu mungkin mendapatkan diesel, ya. Terus kemudian di bagian bawahnya itu misalnya kita mendapatkan yang namanya LGO dan HGO, ya. Dan kemudian di bagian bawahnya itu bisa jadi kita mendapatkan yang namanya itu adalah residu. Ya. Jadi ini adalah contoh gitu ya kolom destilasi meskipun satu tapi produknya banyak. Ya, jadi ada multi komponen kolom distillation gitu ya. Jadi umpannya cuma satu tetapi dia menghasilkan produk yang banyak. Ya. Terus kemudian kalau dilihat dari produk streamnya ini adalah contoh misalnya multi produk kolom. Ya, jadi ini kan produknya lebih dari 2 gitu ya. Yang biasanya kalau yang biasanya itu adalah ini kolom destilasi gitu ya, umpannya masuk satu, terus keluarnya di sini ada destilatnya, terus di bagian bottom itu sebagai bottom product. Biasanya cuma 2 ya. Cuma ada apa namanya satu dan ini yang kedua. Ya, tapi kita juga bisa punya ini ada lebih banyak. Ya, jadi kalau lebih banyak ini disebut sebagai multi product column.
ya, karena jumlah produknya itu adalah lebih daripada 1. Ya. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya akan saya bahas terkait dengan ini, ekstraksi apa namanya ini, gitu ya. Karena waktunya sudah mendekati jam 2, di mana kalian akan mengikuti perkuliahan pemisahan produk, ya. Nanti untuk apa namanya di WA Group akan saya sampaikan video-video yang harus Anda ikuti, gitu ya. Nah, terus kemudian untuk tugas yang ketiga, ya, jadi kan Anda sudah mengumpulkan 2 tugas ya. Jadi tugas yang pertama itu yang deskripsi narasi dari PFD ini, terus kemudian yang ketiga itu adalah yang kedua adalah plot plan, dan yang ketiga ini adalah Anda membuat rangkuman dari video yang nanti akan saya sampaikan, begitu ya. Jadi Anda membuat tulisan atau membuat rangkuman, nanti dikumpulkan kapan? Dikumpulkan minggu depan. Ya, minggu depan di hari Kamis, ya, batasnya itu adalah 23.59. Ya, jadi membuat rangkuman dari video yang nanti akan saya sampaikan di apa namanya di WA Group. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada, kita tutup atau kita cukupkan untuk perkuliahan hari ini, gitu ya. Jadi untuk sesi berikutnya silahkan Anda nanti pelajari dari materi video yang nanti akan saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di minggu depan. Oke, Terima kasih, Pak. oke, sama-sama.